Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Aprianto dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan tutor Bapak Nofri Aditama. Yang dimana di tugas 2 ini diberikan soal untuk membuat eh, proyek baru untuk menampilkan data API dengan nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat. Langsung saja saya akan share terkait tugas 2 ini. Sebelumnya saya sudah mengerjakan dengan nama folder tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak di pertama indeks HTML. Di sini doctype HTML untuk menentukan tipe dokumen HTML5, kemudian HTML lang n berfungsi untuk elemen root dari halaman dengan atribut length n yang menunjukkan bahasa Inggris. Kemudian head bagian ini bagian head ini berisi metadata untuk dokumen seperti chart sheet, title, ataupun link ke CSS. Kemudian meta karakter sheet UTF strip 8 untuk menetapkan pengkodian karakter supaya bisa ditampilkan dengan benar seperti simbol ataupun karakter khusus. Kemudian meta name viewport, meta name viewport content with device width initial scale 130 untuk memastikan halaman tampil responsif di perangkat mobile dengan skala awal yang sesuai. Kemudian me- kemudian titel kemudian titel kemudian kemudian style.css ini untuk style.css ini untuk membuat file CSS eksternal untuk mengatur tampilan halaman. Oke, kemudian eh, script.js ini berfungsi untuk menangani event, misalnya klik tombol get data atau mengambil dan menampilkan data ke dalam elemen. Kemudian di script.js-nya
async fun- async function get data, kemudian const API URL dengan sesuai yang di soal, URL yang ada di soal. Kemudian oh ya, const API URL ini berfungsi untuk mengirim permintaan HTTP GET ke API CoinLure untuk mendapatkan data kripto. Kemudian const respond await fetch API URL ini eh, untuk menunggu hingga hasil dari fetch selesai sebelum melanjutkan. Kemudian const resolve await response JSON ini berfungsi untuk mengubah respon HTTP menjadi objek JavaScript. Kemudian const coin result data slice itu berfungsi untuk mengambil 4 data pertama dari array di result.data, mengambil mengambil 4 data pertama dari array result data. Kemudian web table HTML, table treats tr itu berfungsi untuk membuat tabel HTML dalam bentuk string berdasarkan data kripto dari API. Kemudian untuk coins for each tabel HTML, coin name, coin symbol, parsit float, coin price USD to fix. eh itu berfungsi untuk menampilkan name, simbol, price USD dari setiap koin. Kemudian dokumen get elementary by ID, table container inner HTML sama dengan table HTML. Itu berfungsi untuk mengubah isi elemen dengan ID table container menjadi table HTML yang sudah dibuat. Kemudian catch error, console error, error fetching data, error, alert, gagal mengambil data. Itu berfungsi untuk memfilter ataupun menangkap adanya memfilter ataupun menangkap adanya men-trigger mengalert adanya kesalahan yang terjadi saat pengambilan atau memproses data dan kemudian untuk ditampilkan pesan gagal mengambil data. Kemudian dok dokumen.get elementary by ID get data btn at event listener klik get data. Itu berfungsi untuk menjalankan menjalankan fungsi get data saat tombol dengan ID get data btn pada saat diklik. Kemudian ada style.css ini dengan body from family Arial sunset margin 0 container
dengan max width 600 px, margin auto, padding 20 px, text alike center dengan button padding 10 px, 20 px, eh, font size 16 px, cursor pointer dengan background color 007 BFF, color white, border none, border radius 5 px, table responsive, kemudian dengan table with 100%, border collapse, TH TD, text like left, padding 8px, border button 1px, solid DDD. Kemudian saya akan coba run. Saya akan coba run. Nah, seperti belum saya share. Seperti ini hasilnya ketika dipencet get data. Saya coba akan ulang lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal pencet get data untuk menampilkan eh, yang ada di URL API tersebut. HTTPS API conlornet API tickers. Kemudian dipencet get data, akan muncul dengan kolom name Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, dan di kolom simbol BTC, ETH, USDT, IRP, di kolom harga USD, tanggal sekian, 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 dan sekian. Saya rasa di tugas 2 ini cukup sekian dari saya. Mohon untuk Bapak Tutor bisa melakukan pengecekan dan penilaian ataupun ulasan terkait tugas 2 yang sudah saya kerjakan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.